Selamat berjumpa buat agen semua. Pada kesempatan ini saya akan review Redmi Note 3 Pro yang menggunakan ROM Resurrection Remix. Jadi sebelumnya saya di ROM MIUI versi 8 karena hanya ingin mencoba penasaran dengan 4G. Makanya cancel ini sekalian saya flash ke custom ROM. Jadi seperti yang agen lihat ini, ROM ini udah pakai yang Android Nougat. Ini Nougat versi 712. Seperti ini lihat tampilannya kayak gini. Dan ini menggunakan peluncur Google Pixel. Dan semua tem-temnya itu diatur sama Substratum. Jadi seperti Anda lihat di sini, dia punya tampilan. Di sini hampir semua notifikasi seperti email, WhatsApp, BBM, semua itu bisa ditampilkan di sini. Kemudian di sini untuk tilingnya sendiri, ini juga agak jauh beda sama MIUI. Di sini ada headernya. Dan kalau kita masuk ke setting, di sini benar-benar full custom ya. Semua bisa di custom. Terus untuk usernya di sini, kalau kemarin di MIUI kita kenal namanya second space, kalau di sini dia istilahnya user. Jadi ini lebih mirip ke Windows ya, Windows desktop. Jadi kita masuk user bisa kita membuat settingan sendiri. Dan juga kalau di second space kita bisa menerima notifikasi meskipun kita berada di second space. Kalau di sini kita nggak bisa terima kalau kita bukan berada di akun yang bersangkutan ya. Kita kembali ke settingnya. Jadi di sini untuk SIM cardnya, dari sini menggunakan kartu smartphone-nya untuk data, terus Telkomsel untuk telepon. Jadi dia support juga ya, dia support seperti lihat sini. Untuk ini udah 4G ya, SIM 2 nya. Jadi saya udah pernah coba tukar di SIM 1 maupun SIM 2. Smartphone ini tetap bisa berjalan ya. Kemudian untuk temnya tadi saya bilang ini menggunakan Substratum ya untuk pengetahuan temnya. Jadi untuk pengertian huruf, warna-warna semua itu bisa lewat ini Substratum. Terus untuk configuration-nya ini seperti yang tadi semua bisa diatur. Di sini ada status bar. Status bar ini yang menarik di sini itu penempatan jam itu kita udah bisa pindahin mau ke kiri, ke kanan, atau di tengah seperti yang saya pakai ini. Kemudian kita bisa penambahan detik, terus penyetaraan AM/PM, terus tanggal, juga bisa di custom, sampai hurufnya juga bisa kita buat di sini bold atau light atau italic. Kemudian brand logo, di sini bisa kita tampilkan logo Resurrection Remix. Kemudian custom logo juga bisa di custom. Terus baterai bisa kita rubah juga tampilan mau kayak gimana, mau bentuk circle, saya kan pakai icon baterai, mau circle, mau solid, atau disembunyikan juga bisa. Oke, kita ambil lagi. Terus sistem icon yang ada di status bar di atas ini, paling atas sini. Kita mau di sini kan saya pakai 4G
4G-nya. Nah, di sini muncul LT, kita mau hilangkan, mau ganti jadi 4G, tinggal gantiin aja, udah berubah di atas itu jadi 4G. Semua di sini bisa diatur ya untuk yang ada di atas ini. Kemudian untuk Twitter, seperti yang Anda lihat di status bar saya ini, ada Twitter di sini. Kemudian bisa ditambahin juga di sini. Bisa juga network trafficnya, starter bus, bar gestor. Jadi kita bisa mengklik status bar di atas ini, maka secara otomatis barnya akan terkunci. Terus di sini ada sistem UV tunnel. Di sini ada informasi kalau misalnya atau rotate tampil di bar sini, atau volte. Kalau ada hotspot juga akan muncul di status bar di atas ya. Kemudian berarti notifikasi ini untuk mengatur. Sekarang kita pindah ke pengaturan panel. Di pengaturan panel ini ada notification panel. Jadi di sini bisa kita mengatur tampilan jumlah notifikasi yang masuk. Jadi di sini termasuk penggantian warna, terus sini udah bisa penggantian warna, terus kemudian nama provider sama wifi name-nya. Terus di sini ada case stroke juga. Ini case stroke ini adalah semacam border ya, border dikeliling setiap notifikasi itu. Kemudian ada pengaturan header. Jadi di sini header ini kita bisa menaktifkan header yang gelap di atas ini, terus kita bisa aktifkan lagi gambar lukisan di atas. Terus ada header providernya, bisa statik, bisa dinamis. Jadi kalau dia statik maksudnya itu gambarnya hanya kalau kita pilih gambar lukisan, gambarnya lukisan aja. Terus kalau kita pilih yang berubah dia jadi dinamik, ini gambarnya bisa berganti-ganti. Jadi ada pada waktu tertentu gambarnya berganti. Terus kalau kita, ini gambar-gambar image-nya ya, kalau natur random. Jadi kalau kita set dia di natur, maka dia akan berganti-ganti sesuai dengan jumlah gambar yang tersedia. Terus di sini ada long press installed header. Jadi kalau kita mau gambarnya statik, dengan cara paling mudah untuk milih gambarnya, kita set dulu ke statik, kemudian kita pilih gambarnya di sini. Misalnya kita ingin gambar ini, misalnya gambar ini kita tahan tekan dan ini akan berubah, dan gambarnya akan berganti kalau kita kasih ke mode statik. Terus di sini ada pengaturan Twitter image, service setting, kemudian icon-icon yang ada di header ini juga tadi itu bisa kita aktifkan nonaktifkan. Ini Anda terserah Anda. Kemudian text manager. Jadi text manager ini di header ini. Nah, ini text manager nih. Jadi text manager ini bisa kita nonaktifkan juga di header. Jadi kalau kita tidak ingin menggunakan, kita bisa nonaktifkan. Dan di sini kita bisa ngatur tampilannya, mau ganti buttonnya kayak gimana. Oke, ada di sini. Kemudian volume panel juga sini kita bisa custom juga. Di sini kalau misalnya kita setekan volume panel kan, nah ini ada notifikasi, terus ring, alarm dan lain-lain. Ini bisa kita
buat dia transpaser atau kita buat solid kayak yang seperti ini. Oke. Terus kemudian ada power dialog. Nah, di power dialog ini pada saat kita tekan tombol power agak lama, nah di sini ini bisa kita atur. Oke. Jadi kita mau atur dia jadi transparan. Oke. Kemudian notifikasi ini kita bisa setiap notifikasi yang masuk itu kalau yang dia support kita bisa buat dia jadi kita buat dia perlebar atau oke. Sekarang untuk tombol panel itu, terus kalau kita masuk ke recent, sini kita bisa custom recent ini ya, tombol recent ini aplikasi ini kita bisa ganti-ganti tombolnya, buttonnya ini kita mau tambahin tanggal di situ, memori status bar, kita tinggal aktifkan ini aja semua. Nah, udah berubah. Oke. Kemudian clear all, tombol clear all-nya ini bisa kita letakkan di sebelah kanan, di tengah, atau di mana aja sini, terserah. Kemudian response style-nya itu seperti punya saya di sini, itu gambar ini. Oke. Ini juga kita ganti warnanya atau modelnya kayak gimana. Terus bisa juga kita membuat sini hidden aplikasi, saya sih nggak perluin. Terus kita juga ganti tombol recent ini dengan Omni Switch. Jadi kalau kita aktifkan Omni Switch-nya jadi kalau kita tekan tombol recent di sini, maka yang muncul itu sudah Omni Switch. Jadi bukan lagi bawaan default gitu, tapi dia udah ada ikut aplikasi. Jadi bisa di switch dari sebelah kanan juga. Oke. Dan sini kita bisa juga membuatnya jadi stream ya, ada tinggal tekan tombol ini aja, itu jadi stream ya. Oke, berikutnya kita masuk ke quick setting. Jadi di sini kita bisa membuat animasi untuk quick setting ini. Ini quick setting. Ini kan animasinya ada flip juga. Oke. Jadi terserah Anda suka yang mana. Di sini juga pengaturan durasinya, mau cepat atau mau lambat. Oke. Untuk tailsnya itu mau mudah, animasinya juga bisa kita atur di sini. Animasinya ini untuk pull downnya. Jadi di sini kita bisa ngatur untuk klik pull downnya. Ini kan pengaturannya di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri layar ya. Jadi kalau kita tarik gini, dia langsung muncul
klik settingnya ya. Tapi misalnya kita taruh di tengah aja, dia hanya muncul notifikasi, atau di sebelah kanan munculannya notifikasi. Terus pengaturan tile layoutnya di sini, layout tile layout yang ini. Jadi di sini satu panel menggunakan 5 kolom 2 baris. Jadi pengaturannya itu ada di sini nih, 52 ya, 52, maka yang tampil di sini juga 5 kolom 2 baris. Oke, sekira jelas. Dan lainnya Anda bisa ngatur sendiri. Di sini pada Anda tekan quit setting, Anda mau tampilkan vibrate bisa. Ini cuma mengaktifkan satu kali sentuhan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan data dan seterusnya. Sini bisa jadi maksudnya ini di tile tadi ini kita bisa dengan menekan sekali ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu pengaturannya itu ada di sini. Jadi semacam quick menu gitu ya. Di lock screen ini kita bisa membuat gestur juga. Ke sini kok tap lock screen to sleep. Jadi kita bisa matikan layarnya lagi hanya dengan 2 kali tap ya. Terus di sini menggunakan ini juga ada, menggunakan tombol power. Kita bisa mematikan atau menghidupkan senternya. Kemudian ini teman tambahan menu atau shortcut yang bisa kita pasang di ini di lock screen ya. Semua bisa di sini. Ada setting di sini. Termasuk di sini ada bottom shortcut. Ini jelas ya. Upper shortcut di sini juga ada. Jadi di sini kita bisa ngatur untuk menghidupkan langsung aplikasi from shortcut ya. Terus ada wither option, kemudian ada security option juga. Ini kita bisa atur sendiri ya. Terus untuk gestur